Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan bertemu Bapak Ibu semuanya. Kenalkan, saya Muhammad Hamam, penemu dan pengembang metode matris parsial, yaitu metode berhitung mudah, cepat, praktis, dan menyenangkan yang telah terdaftar hak ciptanya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Pada perjumpaan pertama kali ini, saya akan menyajikan tentang salah satu rahasia bilangan dalam bab 1, yaitu remin bilangan. Di dalam matris parsial, terdapat istilah yang dikenal sebagai nilai remin, Swin, dan Trobin bilangan. Nilai-nilai ini secara berurutan adalah merupakan hasil penurunan dari formula penjabaran bilangan menggunakan bilangan istimewa 9, 10, dan 11. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya bahwa di antara bilangan-bilangan yang ada, terdapat beberapa bilangan yang merupakan bilangan istimewa, yaitu 9, 99, 999, dan seterusnya, 10, 100, 1000, dan seterusnya, 11, 101, 1001, dan seterusnya. Dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu bisa meneruskan sendiri berapa saja bilangannya, karena itu merupakan barisan bilangan yang memiliki keteraturan pola. Kenapa istimewa? Karena bilangan-bilangan ini di dalam matris parsial, 1 dapat digunakan untuk menyusun formula penjabaran bilangan, dan selanjutnya dapat dikembangkan untuk menyusun formula pengoperasian bilangan, ciri-ciri bilangan habis dibagi, dan lain-lain. Yang kedua, merupakan titik-titik simetri bilangan yang strategis untuk memudahkan mencari hasil suatu operasi bilangan. Karena inilah sehingga di dalam matris parsial terdapat teknik simetri analogi. Yang ketiga, memiliki karakteristik khusus dibanding bilangan-bilangan lain. Karakteristik khusus diantaranya menjadi bilangan identitas dalam penjumlahan dan pengurangan. Setiap bilangan yang dikalikan dengan bilangan istimewa, maka sifat bilangan istimewa itu menjadi dominan. Setiap bilangan yang dioperasikan dengan bilangan istimewa memiliki teknik penyelesaian lebih banyak dan lebih mudah. Yang nomor 4, berpotensi dikembangkan untuk matematika rekreasi atau rekreasi matematika. Sekarang fungsi nilai remin, Swin, dan Trobin bilangan, yaitu memudahkan mencari hasil suatu operasi bilangan, untuk mengidentifikasi bilangan prima, dan menentukan ciri-ciri bilangan habis dibagi. Nilai remin, Swin, dan Trobin dapat digunakan untuk mengidentifikasi bilangan prima, karena bilangan-bilangan prima secara umum memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya memiliki satuan ganjil 1, 3, 7, dan 9. Kemudian tidak memiliki nilai remin 3, 6, dan 9. Dan yang ketiga, tidak memiliki nilai Trobin 0. Lebih detail tentang nilai remin, Swin, dan Trobin bilangan silakan simak penjelasan berikut. Definisi remin bilangan. Remin adalah bagian dari suatu bilangan yang mana apabila berfungsi sebagai pengurang bilangan tersebut, maka hasil pengurangannya merupakan bilangan kelipatan 9. Nilai remin atau disingkat RM merupakan penurunan dari formula penjabaran bilangan menggunakan bilangan istimewa 9. Di sini saya tuliskan contoh, misalnya 31 dikurangi 1 ditambah 3. Jadi 1 dan 3 ini merupakan unsur bilangan dari 31. Hasilnya berapa?
hasilnya 27. 27 dibagi 9 sama dengan 3. Kemudian 152 dikurangi 2 ditambah 5 ditambah 1. 2, 5, dan 1 ini merupakan unsur bilangan 152. Hasilnya adalah 144. 144 dibagi 9 sama dengan 6. Nah, yang dimaksud nilai remin adalah 1 ditambah 3 untuk bilangan 31. Kemudian untuk bilangan 152 yang dinamakan remin adalah 2 ditambah 5 ditambah 1. Jadi penjumlahan dari semua unsur bilangan. Nah, jadi bilangan dikurangi nilai reminnya, maka hasilnya adalah bilangan kelipatan 9. Sekarang kita buat rumus umumnya. Jadi apabila S1 angka satuan, S2 angka puluhan, S3 angka ratusan, dan seterusnya, maka secara umum nilai remin bilangan dapat dirumuskan sebagai S1 ditambah S2 ditambah S3. Contohnya 34 nilai reminnya adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. 243 nilai reminnya adalah 3 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 9. Suatu bilangan yang memiliki nilai remin 2 digit dapat dijadikan 1 digit dengan cara menjumlahkan kedua unsurnya. Contoh, 67 nilai reminnya adalah 7 ditambah 6 sama dengan 13. 13 terdiri dari 2 digit, dijadikan 1 digit dengan cara menjumlahkan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Demikian juga 628. Nilai reminnya 8 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 16. Dijadikan 1 digit, menjadi 6 ditambah 1 sama dengan 7. Macam-macam nilai remin. Untuk mengetahui ada berapa macam nilai remin bilangan, marilah kita membuat tabel bilangan. Buatlah tabel yang terdiri dari 9 kolom dan 5 baris seperti ditunjukkan pada screen laptop atau HP Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum membuat, silakan dibuat. Kemudian nanti kita isi bilangan sesuai dengan arahan yang akan disampaikan. Pada baris pertama atau paling atas dimulai dari kolom pertama paling kiri, tulislah ke kanan secara berurutan angka 1, 2, 3 sampai 9, dan kemudian pada baris kedua angka 10, 11, 12 sampai 18. Lanjutkan menuliskan bilangan berikutnya sampai baris keempat. Bilangan-bilangan pada setiap kolom jumlahkan unsur-unsur bilangannya sehingga hanya terdiri dari 1 digit. Kemudian buktikan bahwa ada 9 macam nilai remin secara berurutan dari kolom paling kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Persamaan nilai remin positif dan negatif. Perlu diketahui bahwa di samping nilai remin positif, ada pula bilangan yang memiliki nilai remin negatif. Hal ini karena 1. Di antara bilangan cacah terdapat bilangan yang bernilai negatif. Misalnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dengan kata lain, bahwa bilangan negatif memiliki nilai remin negatif. 2. Di dalam suatu operasi bilangan, baik dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian,
Agar lebih mudah mencari hasilnya, kadangkala kita perlu mengubah dari nilai Riemann positif menjadi negatif atau sebaliknya. Pengubahan nilai Riemann dapat dilakukan dengan cara mengurangkan atau menambahkan 9 atau negatif 9 pada nilai Riemann itu. Langkah-langkah mencari persamaan antara nilai Riemann positif dan negatif. Buatlah tabel yang terdiri dari 9 kolom dan 5 baris, seperti ditunjukkan pada screen laptop atau HP Bapak Ibu. Kemudian pada baris kedua, dimulai dari kolom pertama paling kiri, tulislah ke kanan secara berurutan angka 1, 2, 3, sampai 9, dan kemudian pada baris ketiga, 10, 11, 12, sampai 18. Perhatikan bilangan-bilangan pada setiap baris dan kolom di atas. Pada baris yang sama, semakin ke kanan bilangannya semakin besar dengan selisih 1, begitu pula sebaliknya. Pada kolom yang sama, semakin ke bawah bilangannya semakin besar dengan selisih 9, begitu pula sebaliknya. Jadi kalau semakin ke atas berarti semakin kecil. Dari ketentuan di atas, kita dapat mengisi kotak-kotak pada baris pertama dari kolom paling kanan ke kiri, yaitu 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya sampai negatif 8. Bilangan-bilangan 2 digit pada tabel, jumlahkan kedua unsurnya, sehingga akan didapatkan hasil seperti berikut. Dari kolom terakhir paling kanan sampai kolom 1 paling kiri, yaitu 9, 8, 7 sampai 1. Dari tabel yang telah kita buat, bisa kita simpulkan bahwa pada kolom yang sama mempunyai nilai Riemann sama, sehingga di sini kita tulis bahwa nilai Riemann 1 sama dengan negatif 8, nilai Riemann 2 sama dengan negatif 7, nilai Riemann 3 sama dengan negatif 6. Nah, ini akan kita buktikan pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Pembuktian persamaan antara nilai Riemann positif dan negatif dalam penjumlahan. Misalnya kita ambil nilai Riemann 7 sama dengan negatif 2 dan nilai Riemann 3 sama dengan negatif 6. Tadi sudah dijelaskan bahwa 7 sama dengan negatif 2, maksudnya nilai Riemann-nya, kemudian nilai Riemann 3 sama dengan negatif 6. Nah, kita jumlahkan 7 ditambah 3 sama dengan 10. 10 dijadikan 1 digit, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nilai Riemann-nya 1. Kemudian negatif 2 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 8. Di atas tadi sudah dijelaskan bahwa nilai Riemann 1 sama dengan negatif 8. Ini sama. Kemudian selanjutnya masih dalam penjumlahan, yang tadinya 7 ditambah 3, sekarang kita balik menjadi 7 ditambah negatif 6. Kemudian 2 ditambah 3. Kita buktikan apakah sama. Hasilnya 7 ditambah negatif 6, hasilnya adalah 1. Nah, nilai Riemann-nya 1. Kemudian negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Jadi sama. Hasilnya sama. Pembuktian persamaan antara nilai Riemann positif dan negatif dalam perkalian. Sekarang kita kalikan ya. 7 kali 3 sama dengan 21.
dijadikan 1 digit menjadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian negatif 2 kali negatif 6 sama dengan 12. 12 dijadikan 1 digit menjadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi sama. Masih dalam perkalian. Maaf yang di sebelah kiri itu tanda tambah itu salah. Yang betul kali ya, yang betul kali. Jadi di sini 7 kali negatif 6. Kalau tadi 7 kali 3, sekarang kita balik 7 kali negatif 6 sama dengan negatif 42. Nah, kemudian kita jadikan 1 digit, tanda negatifnya tetap, tinggal menjumlahkan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah negatif 6. Kemudian negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6. Jadi terbukti sama. Nilai remin 7 sama dengan nilai remin negatif 2. Nilai remin 3 sama dengan nilai remin negatif 6. Bilangan yang memiliki nilai remin sama dan identitas remin. Suatu bilangan apabila ditambah atau dikurang 9 atau kelipatannya, yaitu 9, 18, 27, 36, 45, dan seterusnya, maka hasilnya adalah bilangan yang memiliki nilai remin sama dengan nilai remin bilangan tersebut. Di nilai reminnya tetap atau tidak berubah. Sekarang contohnya, misalnya 3 nilai reminnya ya 3. Kemudian 3 ditambah 9 sama dengan 12. 12 dijadikan 1 digit menjadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian 3 ditambah 18 hasilnya 21. 21 dijadikan 1 digit menjadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Begitu juga kita tambah 27. 3 tambah 27 sama dengan 30. 30 dijadikan 1 digit, 0 ditambah 3 sama dengan 3. Kemudian yang dikurang, misalnya 62. 62 nilai reminnya adalah 2 ditambah 6 sama dengan 8. Kemudian 62 dikurangi 9 sama dengan 53. 53 dijadikan 1 digit menjadi 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian 62 dikurangi 18 sama dengan 44. 44 dijadikan 1 digit, 4 ditambah 4 sama dengan 8, dan seterusnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa setiap bilangan ditambah 9, 18, 27, dan seterusnya, jadi bilangan kelipatan 9, atau dikurangi 9, 18, 27, dan seterusnya, maka hasilnya adalah bilangan yang memiliki remin sama dengan bilangan tersebut, jadi nggak berubah. Nah, sehingga dari sini dapat kita buat suatu rumusan, yaitu rumus umum bilangan yang memiliki nilai remin 1, 2, 3, dan seterusnya sampai nilai remin 9. Nah, ini rumusannya. Bilangan-bilangan bernilai remin 1 memiliki rumus bilangan 1 plus minus 9n. Jadi plus minus di sini kita bisa menggunakan plusnya, bisa menggunakan minusnya. Kemudian 9n, n-nya misalnya kita mengambil 1, berarti 9 kali 1 sama dengan 9. Kalau n-nya itu kita mengambil 2, berarti 9 kali 2 sama dengan 18. Kemudian remin bilangan bernilai remin 2 memiliki rumus bilangan 2 plus minus 9n, di mana n sama dengan 1,
2, 3, dan seterusnya. Nah, itu selengkapnya bisa Bapak Ibu baca sendiri dan dicoba-coba di rumah sebagai pembuktian. Kemudian teknik mencari nilai Ramin. Jadi teknik mencari nilai Ramin ada 4 macam ya. Yang pertama, menjumlahkan semua unsur bilangan. Misalnya 40, nilai Raminnya adalah 0 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, tadi sudah dijelaskan. Jadi di sini diulang kembali dan kita lengkapi macam-macam cara mencari nilai Ramin bilangan. Yang kedua yaitu mengurangkan atau menambahkan 9 atau kelipatannya pada bilangan tersebut. Misalnya 40, nilai Raminnya adalah 40 dikurangi 36 sama dengan 4. Nah, 36 ini merupakan bilangan kelipatan 9. Jadi untuk mencari bilangan pengurang, kita bisa mengambil bilangan kelipatan 9 yang lebih kecil daripada 40, kemudian lebih besar daripada 40, tapi yang terdekat. Jadi kita bisa mengambil 36 atau mengambil 45. Kalau mengambil 36 berarti 40 dikurangi 36 sama dengan 4. Kalau mengambil 45 berarti 40 dikurangi 45 sama dengan negatif 5. Nah, pada bagian sebelumnya telah disampaikan bahwa nilai Ramin 4 itu sama dengan nilai Ramin negatif 5. Kemudian cara yang ketiga yaitu menggunakan jam sembilanan. Menggunakan jam sembilanan. Itu di situ ada 2 jam. Yang sebelah kanan itu jarum jam diputar ke kanan untuk bilangan positif. Kemudian yang sebelah kiri jam diputar ke arah kiri. Itu untuk bilangan negatif. Misalnya kita akan mencari nilai Ramin dari 23. Maka jarum jam dari 0 kita putar ke arah kanan 23 langkah. Dan nanti angka yang ditunjuk oleh jarum jam itu menunjukkan nilai Ramin bilangan tersebut. Kalau misalnya nilai Ramin dari negatif 12, ya caranya kita memutar jarum jam ke arah kiri 12 langkah. Dan nanti angka yang ditunjuk oleh jarum jam itu merupakan nilai Ramin dari bilangan tersebut. Itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat yaitu menggunakan cara praktis. Nah, misalnya kita akan mencari nilai Ramin dari 409. Caranya mencoret unsur bilangan 0 dan 9. Adapun unsur-unsur bilangan yang tidak dicoret, kita jumlahkan. 409, 0 dan 9-nya kita coret. Nah, tinggal yang tidak dicoret adalah 4. Nah, itu merupakan nilai Ramin dari 409. Umpama kita jumlahkan misalnya seperti cara pertama. 9 ditambah 0 sama dengan 9, kemudian ditambah 4 sama dengan 13. 13 terdiri dari 2 digit, dijadikan 1 digit, 3 ditambah 1 sama dengan 4, sama. Jadi menggunakan cara pertama sama hasilnya. Maka kita lebih cepat, lebih mudah menggunakan cara praktis ini, yaitu unsur bilangan 0 atau 9 kita coret. Kemudian unsur bilangan yang tidak dicoret dijumlahkan. Kemudian 392.
392 ada unsur 9. Nah, itu kita coret. Coret, kemudian tinggal menjumlahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini nilai reminnya adalah 5. Kemudian kalau tidak ada unsur 0 dan 9 bagaimana? Nah, kita coret unsur bilangan yang memiliki jumlah 9, 18, 27 dan seterusnya. Di sini 542 ada 2 unsur bilangan yang berjumlah 9 yaitu 5 dan 4. Kita coret. Kemudian yang tersisa adalah 2. Itu merupakan nilai remin. Kemudian 7.125, 7 dan 2 jumlahnya 9 kita coret. Kemudian tinggal menjumlahkan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Inilah cara mencari nilai remin menggunakan cara praktis. Di antara 4 cara itu yang paling mudah dan paling cepat kita gunakan adalah kita menggunakan cara praktis. Itulah teori yang kita sampaikan. Sekarang masuk kepada soal-soal. Silakan Bapak Ibu kerjakan untuk mengetahui sampai di mana pemahaman Bapak Ibu tentang teori yang telah disampaikan. Soalnya ada 10. Silakan dikerjakan. Kiranya perjumpaan saat ini kita cukupkan, bersambung ke materi bab 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.